And we're like, let's go. Kembali lagi di Poros Salam bersama saya Patrick dan dia Fuad. Kita bikin review untuk pertandingan The Derby, Manchester Derby. Bentar, gue lagi ada orang di Semarang. Nah, nama akunnya naki.r, akun Instagramnya. Maki-maki gue di IG, ya. Dia termasuk komunitas, kalau ada yang di Semarang nonton ya, Barstone SMG, Street Workout and, gue nggak tahu, Street Workout and Calisthenics 14. Nah, jadi kalau ada yang kalau ada yang di Semarang tahu itu komunitas, nanti boleh lu WhatsApp ke gue atau lu DM ke. Maki-maki gue, goblok, kalah, mampus, wah, jago bener lu. Bentar ya, ini lagi gue DM dia. Dicuekin aja, Wat. Nanti kita cari lagi. Kayak yang tadi kan udah dapat satu lagi kan? Tadi dapat satu gitu. Kau udah kayak ini tukang mancing ikan dong. Iya, Sekolah mancing-mancing keributan, tangkap satu. Udah gitu ujung-ujungnya orang ini nggak pernah belajar. Akhir-akhir ujung-ujungnya ketangkep. Gue di DM gini nih. Udah siap lihat MU kalah Barton. Kata Mimin bikin kompilasi. Betul, nanti gue bikin kompilasi. Tim Ampas masih dibela goblok. Terus dia bilang gini ya. Tua urus diri aja bro, tukang ngegas salah goblok, haha kalah. Ya siap, mantap. Dan gue sekarang kalau ada yang belagu-belagu, gue post di Instagram, gue tinggal nge-tag di Polri aja. Kan ada undang-undangnya. Iya. Gitu loh. Yoi. Kelar lo, gue bilang. Pokoknya gini, ini sekarang gue ingetin kalian, ini negara hukum. Negara hukum. Lu wap. Kita print screen, kita masukkan, gue bikin perbuatan tidak menyenangkan, panjang urusan lu, kan gitu. Minimal 2x24 jam, kan gitu. Iya. Bobo dulu, kan gitu. Anyway. Sebelum kita memulai review tentang Derby Manchester ini, Bang, gue ada sedikit yang memang dari kemarin itu udah bikin gue tersenyum-senyum. Dan gue untuk meluruskan ya, sebenarnya yang penonton-penonton Poros Salah kita ini sih gue udah yakin banget sama kualitasnya. Cuman untuk mereka yang lagi singgah, ngeliat, nonton, bagi-bagi oleh out yang lagi pengen ngeliat, pengen ngata-ngatain kita. Gue bilangin sama kalian, kalau kalian masih ngikutin untuk akun luar yang namanya Totally Man United, ya. Dan sorry, gue pakai bahasa Inggris dulu ya. If this guy starts watching us, I'm letting you know, Totally Man United, you're a fraud. Okay, you support Jose Mourinho, yeah. When Jose Mourinho got sacked, you got broken-hearted, and you never moved on. You just start screaming, Jose's Red Army. Jose's Red Army is gone. Waktu Jose ada di sini, I supported Jose. But now he's gone, I support my current manager, which is Ole Gunnar Solskjaer. Dan gue gak ngata-ngatain dia. I don't make fun of Ole. And I don't make fun of Jose. Now the thing is with you, my friend, totally Man United, totally Jose Mourinho actually, you can't move on. And you start making all these things about Manchester United, about Ole Gunnar Solskjaer. You're actually partying, happy when Manchester United was knocked out of the Champions League, which is very, very funny. And you said all of this because Ole Gunnar Solskjaer made a statement that he thinks that the Glazers are like family, that they supported him, blah, blah, blah. If you ever had a job, a proper job, you'd understand that you don't say bad things about your employer, okay? But I'm guessing that you've never worked, you've never had a job, you've always gotten handed over, or let me see, maybe you made this account to look for money, you know? So you're just a sad person. I'm telling you that, okay? Because guess what? I posted on my Twitter that Jose Mourinho said the same thing about the Glazers, that he admired the Glazers, and you admire Jose. So what does that make you? A hypocrite? All right. So dalam bahasa Indonesianya itu info supporter Totally Man United, mereka mengatakan bahwa Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer adalah ini itu jelek-jelekin Ole out apa dan kebanyakan Bani Ole out juga bacanya ke sana, ya.
kiblat kalian ke sana. Gue kasih tahu sama kalian, ya. Itu account asli nggak tahu apa-apa, nggak punya isi. Gue udah berapa kali debatin dan dia cuma bisa ngejawabin gue cuma dengan banter-banter kayak yang ngelawan Fuad yang barusan, yang ngomongnya apa adanya. Memang dia nggak kasar ya, gue akuin. Tapi dia cuma bisa la li lu ya, oke. Dan isinya semua tentang ternyata dia cinta banget sama Jose Mourinho. Terus sekarang akunnya user not found. tipikal. User dan yang not ini, found sekarang. Dan yang ini ya, yang Totally Man United ini ternyata dia pendukung Jose Mourinho banget. Dan tadi gue udah nge-tweet untuk nge-counter dia. Dia kan banget nunjukin oleh penipu Jose Mourinho sebenarnya bisa membawa kita kemana-mana. Tadi gue tunjukin ke dia. Karena dia kemarin nyerang gue tentang Ole mengatakan cinta Glazers, bla 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 bla. Gue nunjukin bahwa Jose Mourinho pernah mengatakan hal yang persis sama. Jadi kalau kalian Bani Ole out masih mengacu ke sana, otak kalian sama kosongnya. Ya, itu 140.000 orang. Gue yakin nggak semuanya ngikutin dia karena infonya. Karena memang pengen kesel juga kayak gue mau follow dia kok. Karena gue pengen maki-maki dia aja. Tapi gue kasih tau sama lu, kalau lu ngikutin sana, lu isi otak lu baca permainan, lu nonton permainan, lu lihat the whole picture, apa yang telah dilakukan oleh. Oke? That's from a start, from my point of view. Udah, Ben. Udah selesai. Udah ya. Lawan City menang lah. Harus lah. Kalau nggak menang seri. Kalau nggak seri ya kalah. Selesai. Antara itu aja pilihannya. Sebenarnya gini, ini kita betul-betul analisa kan. Katanya kita sering bercanda-bercanda. Ini kita analisa. Intinya kalau nggak menang seri kalah kan, Bang. Itu udah pasti lah ya, nggak mungkin salah kita ya. Intinya siapa yang mencetak gol lebih banyak pasti menang. Kalau golnya sama berarti seri ya, Bang ya? Ya. Kalau kita kebobolan lebih banyak? Kalau kita bisa balas bobolin lebih banyak ya seri lah, menang lah. Menang ya, oke. Yo. Ini analisa gitu. CNN ini analisa CNN. CNN ini orang Tasik, tetangganya si Ujang. Oh, namanya sebenarnya namanya EN, makanya dia kan CN gitu jadinya. Gitu. Kelar ya. Udah ya, beres ya. Jadi itulah analisa kami tentang pertandingan derby. Pokoknya intinya kalau Manchester United bisa mencetak lebih banyak daripada Manchester City, maka Manchester United akan memenangkan derby tersebut. Kalau jumlah skornya nanti kebobolannya sama, artinya kita seri. Ada satu fun fact. City itu terakhir ngalahin kita back to back itu di 2011-2012 musim mereka juara yang kita kalah 6-1. Lama ya? Ya, setelah itu saling kalah seri kan gitu ya. Musim lalu kita menang back to back. Ya, we did the double. Ya, kemudian 2-0 itu sebelum pandemi. Setelah itu baru pandemi itu gol Scott McTominay yang untuk laga gitu ya, menit 90 karena kesalahan kesalahan Ederson kalau gua nggak salah kan gitu. Jadi untuk nanti nih menurut gua, kalau sekarang ini kita belum tahu kondisi terakhir Cavani sama Martial ya. Waktu main terakhir itu Martial jadi man of the match, tapi menurut gua nanti dengan adanya Fred mungkin Ole akan mainkan lagi Fred. Dia akan lebih segar dong pastinya kan gitu. Dia akan bisa nempel De Bruyne karena kayaknya tugas Fred sekarang itu lebih ke nempel pemain paling kreatif di kubu lawan. Sorry. Kemarin katanya dia cedera katanya. Enggak cedera, enggak. Gitu loh, ya kan? Nah, Cavani sama Martial 50-50. Tapi kalau memang ternyata Cavani sama Martial enggak main, Ole akan memakai modul yang sama seperti waktu lawan Leipzig kemarin. 3-4-1-2. Jadi seperti itu. Karena Telles dia udah tarik duluan di babak pertama kemarin. Babak kedua baru main lah ya. Babak pertama gue lupa. Kemudian Shaw sendiri waktu itu juga mainnya bagus gitu ya. Karena waktu main terakhir itu kita main 3-4-1-2 dengan Brandon Williams malahan di kiri. Ya. Brandon Williams di kiri, Wan-Bissaka di kanan, Fred sama Nemanja Matic gelandangnya. Martial, Fernandes, Daniel James saat itu. Rashford itu cedera kalau gue nggak salah ingat waktu itu ya, gitu loh. Nah, nanti bisa jadi akan memakai modul yang sama karena proven bisa menahan agresivitas City segala macam. Apalagi City menurut gue musim ini tidak terlalu menakutkan. Ya, mereka benar-benar rasa gue kehilangan sosok David Silva. Itu menurut gue ya. Walaupun
masih ada De Bruyne, Sterling, apalagi Aguero nggak main kan, gitu. Mereka kehilangan salah satu sumber gol. Itu menurut gue. Jadi feeling gue nanti Ole akan mainkan line up yang sama seperti akan mainkan modul yang sama seperti lawan Leipzig, dengan Matic dia ganti dengan Fred. Dia ada Fred, McTominay, Bruno, kemudian Rashford dan Greenwood. Bisa juga dia benar-benar mengcopy pas musim lalu 3-4-1-2-nya dengan Brandon Williams diganti Alex Telles. Gelandangnya dia mainin Matic sama si Fred lagi. Gitu loh. Plus si Daniel James dia ganti dengan Greenwood, Martial dia ganti dengan Rashford. Dengan tetap si Bruno di belakang. Cuma satu harapan gue adalah sekali ini kita tidak lambat panas. Kiper kemungkinan besar dia yang main. Dan Henderson. Sorry. Dan Henderson yang main menurut gue sekali ini. Gitu. Itu aja. Selagi Ole PD dengan modul musim lalu gitu ya, gue rasa 5-5-4-5 United akan menang lah. Ya. Itu sih menurut gue. Dan ya kita juga nggak bisa anggap enteng City juga sih ya Bang ya, karena mereka lagi membalikkan. Ya. Mereka mulai start rebuilding ke kekuatan mereka. Iya. Mereka juga kemarin juga di awal musim sama persis dengan ini, dua Manchester ini kembaran nih kan, waktu di awal musim sama-sama di bawah, ya tertinggal. Jumlah kita sama-sama pegang one game in hand. Iya. Dan sekarang kita sama-sama posisinya 5 dan 6. 5 dan 6 gitu. Jadi itu kita juga nggak bisa, memang nggak akan pernah bisa anggap enteng juga sih Manchester Derby. Nggak boleh. Tapi ya memang benar kayak kata Bang Fuad, sebenarnya kita punya advantage dalam arti. Kita 6, City 7. Ya 5 kan Southampton. Kemarin naik ya. Ya. Nah, kita sebenarnya punya advantage di sini adalah dari 5 ya total, termasuk FA Cup, termasuk apa semua pertemuan kita dengan City itu, Ole punya advantage udah 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali menang, 1 kali seri ya. Iya, sekali kalah. Seri atau sekali kalah gitu. Pokoknya intinya the advantage is with Ole. Ya. Dan kembali lagi gue ingetin bahwa ini nggak cuma Ole versus Pep sebenarnya. Ini adalah Ole dan tim. 5 partai terakhir itu, 6 partai terakhir sih berimbang. United menang 3 kali, City menang 3 kali. 6 partai terakhir. Yang dibawa Ole. Under Ole itu kemarin kita menang 2 kali kan, back to back. 1 kali seri, 1 kali kalah kan? No. Iya, sekali seri, sekali kalah gitu loh. Ya. Kalah nggak pernah seri ya? Nggak pernah seri ya? Nggak pernah seri. Gitu loh. Jadi, menang di FA Cup apa di League Cup kalau nggak salah waktu itu. League Cup semifinal ya. League Cup itu Chelsea, gue lupa. Karena yang terakhir kali kita seri yang 2 double Pogba itu kan itu masih di bawah Jose ya. Kita nggak ada seri sama City kalau di Liga. Nggak ada. Anyway. Di Liga tuh nggak ada seri sama City. Intinya kan Ole udah mengenal banget pola permainannya Pep. Dan selama ini masih bisa mengatasinya. Tapi ya balik lagi, ini kayak kalau gue bilang tadi, ini bukan cuma Ole versus Pep, ini adalah tim kepelatihannya Ole dan tim kepelatihannya Pep yang beradu kemampuan taktik. Plus lagi, kayak kata Bang Fuad, kali ini semoga tidak segampang kemarin langsung lambat di awal. Ya, lambat panasnya. Dan karena kunci kita itu sebenarnya itu, we're playing good games sebenarnya. Kita benar-benar permainan kita juga nggak membosankan, atraktif. Kemarin juga mental kita walaupun ketinggalan, bahkan ketika udah salah pergantian karena udah keburu kita nyimpan untuk hari Minggu, itu aja kita masih bisa menyerang dan masih sangat baik. Cuman ya memang kayak kemarin tuh mungkin lady luck belum ada di kita. Nah besok supaya kita nggak nyampe harus kepada titik itu lagi. Semoga anak-anaknya Ole begitu masuk ke lapangan langsung bisa menunjukkan performanya. Balik lagi, nggak ada gunanya semua perintah kepelatihan kalau pemainnya tidak dapat menerapkan dengan efektif. Kan gitu ya Bang ya? Iya, betul. Itu sih menurut gua. Seri itu tahun 2017. Ya kan United ada seri. Ingat gua ada seri. 0-0 tapi serinya kacamata. Iya, itu kan? 2017. Itu 2017. Gitu. Itu sih menurut gua. Jadi nggak ada yang perlu lu takutin gitu ya. Secara
secara head to head juga masih unggul, cuma kan itu nggak bisa dipegangan gitu ya. Cuma semoga lah Old Trafford menjadi satu keuntungan musim ini bagi United setelah pecah telur waktu lawan West Brom walaupun cuma 1 gitu ya. Semoga sementara City sendiri away itu kalah sama Spurs sama sempat menang lawan Sheffield United. Sisanya dia main home tuh menang gitu loh. Seri sama West Ham kalau gue nggak salah, gue lupa. Gitu. Itu aja sih menurut gue. Ole akan mainkan modul yang sama. Feeling gue sih pakai gallery view pad gitu. Ole akan mainkan modul yang sama seperti lawan lawan Leipzig kemarin, plus sama seperti musim lalu gitu ya, karena City pasti akan mau main. Ya, Pep itu tidak pernah mau main bertahan ya. Dia pasti mau mainnya nyerang, nguasain bola segala macam gitu loh. Nah, itulah yang harusnya jadi keuntungan buat kita. Plus ya itu tadi, gue berharap banget killer instingnya itu keluar musim ini. Lebih keluar di pertandingan nanti gitu. Itu sih. Itu aja menurut gue. Karena kalau kayak kemarin lawan Leipzig lu punya 2 peluang gol gitu ya, Rashford, Greenwood gitu. Sia-sia tuh kan rasanya nyesek. Jadi baik lagi yang bisa bikin lu kalah cuma emang kecerobohan lu aja gitu. Di luar itu sih nggak ada. MU itu tidak inferior kok musim ini. No. Even mungkin lu main jelek babak pertama, tapi lu akan selalu bangkit gitu loh. Dan orang harus bisa membedakan. Orang harus bisa membedakan sekarang ini di mana ketika kalau ada ketika kita dalam sebuah pertandingan. Contoh, gue kasih contoh nih. Waktu zaman LVG, kita passing bola di tengah, mundur, maju dikit, mundurnya lebih banyak. Itu berdasarkan perintah pelatih. Kalau lu lihat sekarang cara kita main, ya kita menyerang. Kita membuka peluang, kita selalu ada kesempatan, kita nggak deg-degan, kita nggak membosankan lagi, kita benar-benar nyerang. Nah, itu pelatih. Kalau tidak berbuah hasilnya, itu pemain. Itu yang harus lu bisa bedakan. Lu masa bisa nyalain pelatih pada saat Martial nggak bisa bikin gol, kemudian Bruno kena mistar, Greenwood tidak bikin gol, tidak mengumpan ke Rashford, itu masa salah pelatih? Enggak dong. Gitu. Demikian juga di pertahanan. Lu nggak bisa nyalain pelatih ketika tiba-tiba backnya diem kayak patung, atau menutup atau apa. Itu semua udah murni pemain, bukan lagi kepelatihan. Itu yang lu harus bisa bedakan. Jadi supporter itu, jadi fans itu harus agak lebih cerdas. Yang cerdas. Iya. Tapi kalau jangan asal ngoceh ini out, itu out. Alah, guru penjas, miskin tak think. Ya. Tapi kalau misalnya dibilang harusnya bisa lebih panas dari awal, ya itu mungkin ada peran pelatih. Mungkin dia harus lebih membakar motivasi anak asuhannya, segala macam. Ya walaupun pada saat kick off mungkin mereka yang lambat segala macam, mungkin itu berapa instruksi pelatih bahwa lu main lebih santai dulu, itu kita nggak tahu ya. Gitu. Itu bisa jadi itu instruksi pelatih. Ya itu gitu. Kalau gue pribadi sih setuju itu. Gue pribadi mengingat pengalaman gue juga sebagai manajer, itu memang salah satu peran manajer. Tapi kita balik lagi ngomongan Roy Keane. Ada benarnya juga kata Roy Keane. Lu sebagai pemain profesional sebenarnya nggak perlu lagi dimotivasi. Apalagi ini derby ya. Apalagi ini derby. Lu seharusnya ketika lu menginjakkan kaki lu di rumput itu, lu itu memang udah siap untuk perang. Ibaratnya kayak film 300 bang, The 300 ya kan. Spartan! Kan gitu. Itu sih. Oke, tunggu sebentar. Udah selesai mamamnya? Ih, ayam Malik, bis mamam. Jadi gitu aja. Feeling gua akan memainkan modul yang sama seperti lawan Leipzig kemarin ataupun City musim lalu. Kalau di putaran pertama Oli main 4-5-1, benar-benar dia nguatin di gelandang. Karena dia tahu kekuatan City adalah di situ. Dan lu ingat, City juga nggak punya gelandang petarung nih, kecuali Fernandinho. Kalau Fernandinho main, ya itu paling satu. Itu mesti dimainin sama Fred. Ataupun McTominay. Gitu. Tapi rata-rata gelandang dia selain itu cuma tinggal Gundogan, Rodri, terus De Bruyne gitu ya. Itu bukan tipe yang fighter gitu menurut gua. Jadi di dan selama Fred bisa matiin De Bruyne nggak akan ada pergerakan. Kalau Fred bisa matiin De Bruyne, bolanya bisa mandek. Kuncinya di situ. Gitu. Ya. Di putaran pertama Bruno kita dimatiin. Bruno gitu. Campbell. Musim lalu putaran pertama kita main pakai 4-5-1. Oleh benar nguatin gelandang. Cuma naruh satu striker Martial gitu ya. Putaran kedua dia mainin 3-4-1-2. 3-4-3 itu tergantung 3-4-1-2, 3-4-3 gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, musim ini ya gue berharap Ole akan mainkan taktik yang sama. Cuma tolong pemain-pemain itu tidak melakukan kecerobohan lagi gitu loh. Aaron Wan-Bissaka, lu mesti full fokus dari menit pertama lu masuk.
That's it. Itu sih. Ya. Gitu. Oke? Ya gue sih berharap sih Cavani bisa main lah ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan karena bisa jadi kartu as gitu. Ya. Kan gitu. Oke? Biar ada dari gua. Nggak usah lama-lama. Oh, wait. One more. Apa lagi? Ada satu lagi. Ini kemarin agak nggak ngeganjel sih. Cuma mengganggu aja karena dia punya marga. Udah nggak aku sebut lah marganya karena nggak enak. Orang Batak nggak sama kita semua. Tapi nggak tahu entah benar dia orang Batak entah nggak. Kemarin komen di video kita yang terakhir. Ngomongnya itu oleh itu entah apa oleh ngomong kayak biasa lah kayak sampah kan. Cuma bikin malu aku tuh karena ini orang kita gitu kan. Alak kita ini gue pikir kan. Kok otaknya kayak gini gue pikir. Kurasa ini KW. Nah dia bilang Ole itu nggak punya mental juara. Ole itu nggak bisa gini. Kawan, kau mungkin masih terlalu kecil. Ku ingatkan sama kau ya, biar kau tahu. Atau kau buka lah YouTube, gampang. Ya, 99 itu Ole yang bikin kita juara. Sebelumnya pun nggak usah kita nonton 99. Dia itu Super Sub namanya. Kau tahu kenapa dinamakan Super Sub? Karena dia datang dari bangku cadangan, selalu bisa menghasilkan sesuatu untuk MU. Jadi kalau dia nggak punya mental juara, nggak bisa dibikin kayak gitu. Pakai otak kau deh ya. Nah, kalau nggak, copot marga kau itu. Nggak pantas kau. Nah, jangan bikin malu kita orang Batak kau. Sabar ya, Pet. Jangan marah-marah, Pet ya. Itu aja. Bang. Peran kita kayaknya udah terbalik, kau yang jadi tenang, aku yang jadi memarah. Oke. Cuman tetap aja, kau yang nyari orang ya. Gue yang nyariin orang. Kemarin juga ada 2 akun akhirnya tutup. Di Twitter ada 1, 2 Instagram gitu. Jadi gak ngerti gue sama kalian. Benar. Tadi pagi, biar kalian tahu, buka grup lah kami kan. Buka pagi lah siang ya, awak ketiduran. Buka grup kan. Ada lagi video, apalagi video ini. Terus tengok lagi video. Anak SMP. Buat aku minta maaf, nyesel gue. Anak SMP. Dan itu kejadian, biar kalian tahu. Itu kejadian itu sering. Jadi kalau kalian yang macam-macam, buat ini ketika dia bilang kayak Pak Panji aja kemarin ngebahas kan, yang bareng sama Om Deddy, ini orang kalau nyari, betul-betul nyari. Jadi kalian jangan mikir, kalau dia bilang, ku cari kau, jadi kalian pikir dia cuma bercanda. Mikir kalian 2 kali kalau ngomong kata-katain. Anak SMP, di DM-nya dimaki-maki, kan udah kurang ajar itu. Ku cari, terakhir dapat, masih SMP di Salatiga, aduh dapat aku akun abangnya. Ku DM abangnya. Minta maaf akhirnya. Udah. Cuma nggak sampai hati aku repost videonya tadi. Nggak usah. Karena abangnya udah minta maaf. Bener bang, ya. saya nggak nyangka deh saya gitu, gini-gini. Saya udah bilangin gitu loh. Karena kalau nggak kan kadang suka aku repost kan video-video orang itu kan gitu loh. Nah intinya kan sama kalian. Janganlah. Karena gue nggak pernah bikin personal sama orang-orang kok. Intinya kalau kalian nggak suka sama MU, nggak masalah sama kami. Kalian kata-kata. Masalah. Terserah mau kalian bilang MU tai kalian mau bilang MU tai kayak kentut kayak anjing kayak MU terserah. Kalau kalian serang kami secara personal kayak kalian bilang apa itu 2 orang jadi pundit atau apa lagi gitu. Kami cari. Kalau kami cari pasti dapat. Sama Bang Fuad pasti dapat. Karena hiburan kami dibikin Fuad ini di grup Porosalang kami. Ya, itu hiburan kami. Pasti ada aja video-video kayak gitu. Dan kalian jadi bahan ketawaan kami. Kalian jadi meme kami. Buat mau kalian lagi jadi berak. Lagi berak kan senang kan? Kalau dulu kan baca koran. Sekarang enggak. Oh ya ini belagu. Cari, dapat. Iya, malam aja Dajjal tutup akun gue bikin. Dajjal. Anak padang bulan. Langsung hilang akunnya. Di Instagram, di Twitter hilang akunnya. Itu ya malam-malam dibilang Satria. Biar aku cari itu anak kampung lalang katanya. Iya. Enggak, bukan kampung lalang. Padang bulan. Padang bulan. Aku cari. Oh sebentar. Alumni SMP 10 tamatan 2011. Langsung hilang akunnya. Set. Baru aku bilang kayak gitu aja. Janganlah dek. Betul, janganlah kalian. Jangan nyoba. Nggak ada untungnya sama kalian. Yang tadi kalian punya hiburan, jadi nggak punya. Gitu. Itu apalagi kalian anak Medan. Seharusnya kalian bangga punya 2 wakil kalian di sini keluar ya kan. Keluar sedikit bahasa-bahasa Medan tuh ya kan. Dimakinya di Twitter kan, anjing nih kupikir sebentar. Cari pelan-pelan, dapat sekolahnya. Kalau udah dapat sekolahnya udah selesai itu. Dah. SMP 10 Medan mana ya? Bagus. Dekat pajak USU. Iya. Dekat pajak USU. Anak pada bulan jarang keluar bang. Iya. Oh belakang komplek pamen. Iya. Jadi jangan. Kalau aku bilang dicari ya dicari. Karena gue tidak pernah bikin personal ke kalian. Kalaupun gue mau marah-marah sini gue bilang bahasa gue kasar antara gue sama Patrick tuh urusan kita. Kalian nggak suka, ada yang nggak suka mau laporkan ya silakan. Tapi gue nggak pernah bikin ini jadi personal ke siapapun yang nonton.
Terus kalian gue tidak pernah terlalu stres sekali kalau awak sama buat maki-makian. Dan gue nggak pernah tuh nge-DM orang maki-maki gitu pada saat timnya kalah gitu, enggak. Gue nggak begitu. Gue nggak diajarin untuk seperti itu gitu loh. Tapi once lu nyolek ya selesai aja gitu. Itu aja. Malah aku apresiasi yang kayak kemarin ada yang di komen gitu, itu bikin aku senyum. Bang Patrick, ciluk banget ya kan. Nggak masalah, itu paten. Itu bikin aku senyum. Nah, itu paten, itu banter namanya. Dalam aja. Awak pernah gituin kalian kan? Kalian ciluk banget gitu lagi. Enggak apa-apa, itu awak. Awak pun si anjing, tapi kan enggak. Iya, tapi kita udah. Cek deh. Enggak. Santai kami. Itu banter, Pak. Itu banter. Itu oke, bukan menghina orang. Iya. Gitu. Itu enggak apa-apa. Kan kalian ibaratnya balikkan senjata kami ke kami kan gitu. Iya. Oh iya, by the way tadi ya kemarin gue lupa yang ngirim bendera kemarin itu keren, yang Ciluk by United nanti. Iya. Itu keren banget. Gue lupa. Jadi itu aja lawan City, feeling gue tetap jam 4-1-2 dengan Rashford dan Greenwood. Gelandangnya tadi gue udah sebut. Shaw, Telles main. Semoga hasil kita. Tiap kali tebak skor malah negatif hasilnya sama kita. Enggak tebak skor. Itu aja. Jadi lebih santai. Tenang aja, tenang. Nikmati hidup. Jalanin, nonton bola, stres, matiin TV-nya udah tidur, nggak usah nonton. Gampang. Motor pikiran tuh emang udah risiko gitu. Tapi ya itu mesti dihadapi gitu. Oke? Go Fuad. Go Patrick. I wish you all have a good weekend. We will have a good Monday, I hope. Bye. Matiin, Pet.